Sabda TV. Jadi tadi hanya beberapa contoh saja. Adapun sisanya masih sangat banyak sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu dibatasi oleh apa? Oleh dalil, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan ibadah tapi tidak ada dalilnya, karena al-aslu fil ibadatil man'. Asal hukum ibadah itu terlarang. Kita tidak boleh melakukannya hatta ya'tiyad dalilu yadullu 'alaiha. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan perintahnya, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Seperti salat, kita dilarang salat. Tapi karena ada perintah aqimus shalah, dirikanlah salat, maka salat itu menjadi wajib. Puasa sama. Asalnya kita nggak boleh puasa. Jangan saya mau puasa ini. Apa dalilnya? Nggak tahu. Puasa tiap hari, ada dalil? Nggak ada. Ya sudah, jangan dikerjakan. Lihat dalilnya. Ada dalilnya, laksanakan. Tidak ada dalilnya, jauhi. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang keempat. Setelah disampaikan tentang berbagai macam ibadah, kemudian kaifa na'budullaha. Kaifa artinya apa? Bagaimana. Setelah kita tahu macam-macam ibadahnya, ini ibadah-ibadah tersebut. Kaifa, bagaimana? Na'budullaha, kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah itu seperti apa? Bagaimana caranya? Karena kalimat ataupun tanya kaifa ini bertanya tentang apa? Tentang kaifiyat. Berarti tentang apa? Tentang kaifiatnya, tata caranya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kama amaranallahu wa rasuluhu ma'al ittiba'i. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul. Rawahu Muslim. Ketika kita ditanya bagaimana kita beribadah kepada Allah, maka jawabannya kama amaranallahu wa rasuluh. Kama artinya apa? Seperti amaranallahu, yang Allah perintahkan kepada kita, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Maksudnya seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Gak boleh kita ngarang sendiri. Gak boleh kita bikin ibadah sendiri, ngarang ibadah sendiri, gak boleh. Harus sesuai dengan apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Ma'al ittiba'i, dengan ittiba', mengikuti petunjuk, teladan, contoh dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibadah kita mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah cukup mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'u rasul, dan taati Rasul. Kita diperintahkan untuk taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wala tubtilu, dan janganlah kalian membatalkan a'malakum, amalan-amalan kalian. Jangan sampai amalan kita ini batil ataupun rusak. Kenapa? Disebabkan ibadah kita tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dikarenakan ibadah kita tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibadah kita rusak.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Ay ghairu maqbul, maksudnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Itu cara ibadah kita. Jadi caranya apa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.